Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Ariana Salsabila. Saya dari kelas D018 dengan NPM 24081010176. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan perangkat output. Jadi, yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input sendiri merupakan perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada komputer. Jadi, perangkat yang pertama yaitu adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Untuk keyboard sendiri seperti ini ya bentuknya. Oke, lanjut ke mouse. Jadi, mouse adalah perangkat keras berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola. Lalu juga ada laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada laser di bawahnya, lalu ada dua tombol dan satu bola di bagian tengah. Lalu fungsi mouse itu untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan oleh pengguna. Lalu selanjutnya yaitu joystick. Jadi, joystick sendiri adalah perangkat keras yang berbentuk seperti stick konsol dan memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Lalu selanjutnya yaitu touchpad. Touchpad adalah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan di layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Lalu selanjutnya yaitu ada CD atau compact disc. Jadi CD ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik berbentuk lingkaran pipi dengan lubang kecil di bagian tengahnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet. Bentuk dan tipenya itu bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada juga yang menggunakan fitur Wi-Fi. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu adalah flash disk. Nah, flash disk ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Lalu selanjutnya yaitu CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC bisa dipasang di alat yang ada di CPU, sedangkan di beberapa laptop sudah tersedia di dalamnya dan bisa dibuka di bagian samping. Oke, selanjutnya yaitu digitizer. Jadi digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Jadi fungsinya itu untuk mengubah data analog menjadi data digital. Biasanya ini bisa buat digital drawing tuh. Selanjutnya yaitu ada barcode scanner. Jadi barcode scanner atau barcode reader ini adalah alat berbentuk gagang berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Nah, barcode-nya itu berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka menggunakan barcode scanner. Biasanya digunakan di toko untuk kasir ya, biasanya untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya, sehingga memudahkan proses jual beli. Yang ke-11 ada light pen. Jadi light pen ini adalah pointer elektronik yang fungsinya untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. Selanjutnya yaitu adalah scanner. Jadi scanner ini adalah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mengubah data analog atau data yang ada di dalam bentuk fisik, yaitu kertas, menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file pada komputer, yang nantinya hasilnya dapat berupa gambar atau file PDF. Dan bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Selanjutnya yaitu adalah trackball. Jadi trackball ini adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola di bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk komputer. Lalu yang ke-14 ada mikrofon. Jadi mikrofon ini adalah perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital.
Fungsi mikrofon sebagai alat untuk merekam suara biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir atau yang ke-15 adalah webcam. Jadi webcam ini adalah kamera real time yang gambarnya dapat diakses melalui program instant messaging atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dalam format digital seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perangkat output. Jadi perangkat output sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk mengambil data yang telah diproses oleh komputer dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Jadi perangkat output yang pertama yaitu layar atau monitor. Nah, monitor merupakan perangkat output yang menampilkan hasil pemrosesan data maupun instruksi kepada pengguna komputer. Nah, monitor juga sering disebut dengan soft copy device karena perangkat ini menampilkan hasil output yang tidak tercetak di kertas. Perangkat berbasis komputer, terutama laptop dan smartphone, kini memakai jenis layar panel datar atau flat panel display (FPD). Lalu selanjutnya yaitu proyektor. Proyektor adalah output device yang berfungsi menampilkan data, instruksi, dan informasi teks, grafik, atau gambar di layar. Nah, fungsi proyektor sendiri sebenarnya mirip monitor. Karena itu, proyektor dapat menggantikan layar atau monitor ketika dibutuhkan tampilan yang lebih besar. Perangkat ini biasanya digunakan dalam kegiatan yang dihadiri banyak orang seperti seminar, rapat, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu printer. Nah, printer itu adalah output device yang digunakan sebagai pencetak data atau informasi dari komputer ke dalam kertas. Printer masa kini telah dilengkapi dengan pemindai atau scan dan teknologi Wi-Fi. Dan printer yang punya konektivitas Wi-Fi memungkinkan mencetak tanpa perlu penyambungan kabel data. Nah, sekarang ada dua jenis printer yang paling umum dipakai, yakni printer inkjet dan printer laser. Printer inkjet bekerja dengan cara mendistribusikan tinta dan membentuk gambar pada kertas, sedangkan printer laser ditenagai oleh toner sehingga proses pencetakan gambar di kertas bisa lebih cepat dan hasilnya pun lebih tajam. Lalu perangkat output yang keempat yaitu adalah speaker. Speaker adalah perangkat output yang berfungsi meneruskan efek suara dari komputer. Nah, kini ada sejumlah jenisnya. Ada speaker yang dapat terhubung dengan komputer secara kabel, dan ada juga yang tanpa kabel atau speaker Bluetooth. Lalu selanjutnya yaitu headphone. Headphone adalah perangkat output yang berfungsi mengeluarkan suara sebagaimana speaker. Namun, berbeda dengan speaker, headphone berguna untuk mendengarkan audio secara pribadi. Nah, perangkat headphone bisa terhubung dengan PC, laptop, hingga smartphone. Dan sekarang headphone ada juga yang berbasis kabel dan Bluetooth. Contoh perangkat output sound ini biasa dipakai untuk mendengarkan musik, menonton video, berkomunikasi secara online. Dan sekarang juga headphone berbentuk besar dengan earpad menutupi seluruh telinga. Karena berupa speaker yang menempel di kepala, perangkat ini disebut headphone. Oke, selanjutnya yaitu earphone atau headset. Jadi earphone atau headset merupakan perangkat output yang memiliki fungsi mirip dengan headphone. Kedua perangkat itu berbeda karena earphone ukurannya lebih kecil dan hanya menutupi lubang telinga. Umumnya, earphone juga dilengkapi oleh mikrofon sehingga pengguna bisa memakai perangkat ini untuk mendengar sekaligus berkomunikasi secara dua arah. Earphone kini tersedia dengan basis konektivitas kabel maupun nirkabel atau Bluetooth. Lalu selanjutnya yaitu plotter. Jadi plotter merupakan perangkat output untuk mencetak grafik vektor dengan presisi tinggi. Berbeda dengan printer konvensional yang membuat gambar dari gabungan banyak titik, mesin plotter mencetak dengan alat sejenis pena, pin thermal, atau muatan listrik. Plotter merupakan mesin cetak gambar yang menghasilkan cetakan dalam ukuran besar. Maka dari itu, umumnya digunakan untuk industri arsitektur, desain, dan teknik. Selanjutnya yaitu adalah sound card. Jadi sound card atau kartu suara adalah perangkat output yang memungkinkan komputer menghasilkan suara. Tanpa adanya sound card, keluaran suara dari komputer tidak akan dapat didengar dengan speaker atau headphone. Kualitas sound card pun dapat memengaruhi kualitas audio komputer. Oke, baik, selanjutnya yaitu di sini ada VGA, di mana VGA itu adalah Video Graphic Accelerator. Jadi VGA ini adalah perangkat output yang berfungsi untuk mengolah data grafis agar bisa ditampilkan di monitor menjadi gambar, teks maupun video. Saat ini teknologi VGA terus berkembang untuk meningkatkan kualitas tampilan di monitor. Lalu selanjutnya yaitu ada Braille Reader, di mana Braille Reader ini adalah perangkat output yang dirancang untuk membantu para difabel netra.
Jadi dengan Braille Reader, orang buta mampu untuk membaca teks yang tampil di layar. Cara kerja output device ini itu mirip buku Brailler, karena membuat huruf-huruf teks dari monitor dapat diraba oleh kaum difabel netra. Lalu selanjutnya itu adalah DVD atau CD-ROM, di mana perangkat ini tuh penting di komputer era 1990 hingga 2000-an. Jadi DVD atau CD-ROM ini adalah perangkat output komputer yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menyimpan data atau bisa menampilkan data seperti data teks, gambar, dan video itu. Lalu selanjutnya yaitu adalah GPS, ini yang terakhir ya. Jadi GPS sendiri itu adalah perangkat yang memungkinkan pengguna mengetahui informasi tentang lokasi di seluruh dunia. Jadi ia berfungsi jika didukung keberadaan sejumlah perangkat keras di komputer. Jadi GPS ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer menentukan lokasi tertentu di permukaan bumi dengan menggunakan satelit dan sistem komputer. Pengguna dapat menggunakan teknologi GPS untuk mencari petunjuk menuju ke suatu tempat, peta wilayah, hingga deteksi lokasi perangkat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.